Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Qibti yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan kekafirannya tersebut bahkan membuat Fir'aun sombong dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Ditambah lagi, saat mendekati ajalnya pun Fir'aun justru mendapat murka dari malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertobat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan selalu membangkang dan menentang Nabi Musa alaihi salam pada akhirnya menyadari akan kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat Jibril alaihi salam menyumpal mulutnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Mengapa demikian? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Peristiwa ini terjadi di akhir hayatnya. Saat itu Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya menyeberangi lautan yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yunus. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat hingga tepian laut, Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi laut dan melihat laut terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat itu Fir'aun merasa ngeri untuk melintas di jalur laut yang terbelah itu. Nyalinya pun surut dan berniat hendak kembali bersama pasukannya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada jalan untuk menghindari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Musa alaihi salam telah diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril datang sambil menunggang kuda memujuk Fir'aun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki laut terbelah itu. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Fir'aun dan memasuki jalan di laut. Maka semua kuda yang ada di belakangnya mengikuti memasuki laut. Fir'aun pun tak bisa berbuat apa-apa, maka ia pun memberi semangat pada pasukannya hingga semuanya ikut memasuki laut. Malaikat Mikail menempati posisi paling belakang untuk menggiring dan memastikan seluruh pasukan Fir'aun telah memasuki laut tanpa ada satupun yang tertinggal. Allah kemudian memerintahkan laut agar menutup dan menelan mereka tanpa ada yang selamat. Ombak laut pun mengombang-ambing mereka, mencampakkan dan membantingnya menelan Fir'aun. Saat itulah Fir'aun mulai sadar dan mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dalam surat Yunus. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Pada detik-detik kematiannya inilah peristiwa menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari laut lalu menyumpalnya ke mulut Fir'aun. Mengapa malaikat Jibril melakukan demikian?
Ini adalah kisah yang menjelaskan sejauh mana kebencian malaikat Jibril kepada Fir'aun. Maka ketika ada tanda-tanda Fir'aun akan beriman pada saat dia tenggelam, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah akan menolongnya. Maka malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tauhid. At-Tirmizi meriwayatkan dalam sunnahnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Jibril berkata, wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap tauhid yang tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan ini. Ia memerangi Islam dan memfitnah orang-orang beriman. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa ruginya malaikat Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang memang bertugas menyeru manusia termasuk Fir'aun agar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai berdoa agar tobat Fir'aun dan pengikutnya tidak diterima oleh Allah dan mengunci mata hatinya sampai mereka melihat azab yang pedih. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Pada kasus Fir'aun ini, bukankah ketika dia tenggelam dan mulai menyadari akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi di saat sakaratul maut? Sementara sakaratul maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun Fir'aun mengucapkan syahadat, tetap saja taubatnya tidak diterima karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Wallahu a'lam. Sahabat soleh beriman, demikianlah sepenggal kisah malaikat Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua agar tidak berlaku sombong dan zalim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.